Oke, kita bongkar sebuah drama politik yang lagi panas banget. Kali ini datangnya dari seorang negarawan senior loh, mantan wakil presiden kita, Yusuf Kala, mengambil langkah yang nggak biasa. Bukan lagi lewat diplomasi, tapi langsung ke jalur hukum. Dari panggung politik, ceritanya pindah ke kantor polisi. Sebenarnya ada apa sih ini? Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Apa sih yang bikin tokoh sekaliber Pak Yusuf Kala yang kita tahu udah malang melintang di dunia politik sampai merasa perlu untuk datang sendiri ke Bareskrim Polri? Ternyata, jawabannya menyangkut nama baik, etika, dan sebuah polemik lama yang sepertinya nggak ada habisnya. Yuk kita mulai dari intinya dulu. Ini bukan lagi sekedar obrolan atau debat kusir di media sosial ya, tapi udah jadi sebuah laporan resmi yang tercatat di kepolisian. Ini adalah momen di mana kata-kata di dunia maya itu punya konsekuensi serius di dunia nyata. To the point banget kan? Pak Yusuf Kala, atau yang akrab kita sapa JK, melaporkan seseorang bernama Rismon Sianipar. Tuduhannya serius, pencemaran nama baik. Dan Pak JK nggak datang dengan tangan kosong loh. Beliau membawa bukti-bukti yang dianggap kuat, termasuk rekaman-rekaman video yang udah menyebar luas untuk mendukung laporannya. Sekarang, ayo kita gali lebih dalam. Sebenarnya, tuduhan spesifiknya itu apa sih sampai bikin Pak JK merasa nama baiknya diserang habis-habisan? Ini bukan sekedar kritik biasa, tapi sebuah narasi yang menurut beliau sangat merusak martabat. Nah, ini dia biang kerok masalahnya. Dalam kutipan langsung pernyataannya, Pak JK bilang kalau dia dituduh mendanai pihak-pihak tertentu untuk mengutak-atik isu ijazah Presiden Jokowi. Wow, ini tuduhan yang berat banget ya. Intinya kan, menuduh ada pengkhianatan dari seorang mantan wakil presiden ke presidennya. Dan bukan cuma sekedar mendanai loh, angka yang disebut-sebut itu fantastis, 5 miliar rupiah. Jumlah segini gede ini tentu menambah bobot tuduhannya, seolah-olah ini tuh operasi besar yang terencana. Dan bagi Pak JK, ini jelas fitnah yang keterlaluan. Kalau dari sisi hukum, ini yang diperjuangkan Pak JK. Pencemaran nama baik itu gampangnya ketika seseorang melempar tuduhan ke orang lain dengan niat supaya tuduhan itu menyebar dan akhirnya reputasi orang itu jadi rusak. Pak JK merasa tuduhan ini udah jelas banget memenuhi unsur-unsur tersebut. Tapi, buat Pak JK, ini bukan cuma soal hukum semata. Ini lebih dalam lagi. Ini soal etika dan kehormatan. Ada prinsip yang menurut beliau dilanggar, apalagi kalau mengingat posisinya sebagai mantan pasangan dari presiden yang ijazahnya kini dipertanyakan. Di sini kita bisa ngerasain banget sentimen pribadinya. Kata penghinaan dan sangat tidak etis itu menunjukkan betapa beliau merasa terluka. Ini udah bukan lagi soal politik, tapi soal bagaimana ia dipandang sebagai seorang pribadi dan negarawan. Jadi, coba kita lihat perbandingannya. Di satu sisi, ada tuduhan pengkhianatan dan membiayai penyelidikan. Di sisi lain, ada realitas 5 tahun kemitraan mereka di pucuk pemerintahan. Argumen Pak JK simpel, masa iya sih orang yang udah kerja bareng selama 5 tahun tega bayar orang buat menjatuhkan pasangannya sendiri? Dan ini penegasan soal karakternya. Pak JK seakan-akan bilang, hey, saya tuh bukan tipe yang main di belakang. Kalau saya nggak setuju, saya akan bicara langsung di depan. Beliau mencoba mengingatkan publik tentang citranya sebagai politisi yang belak-belakan, bukan tipe penusuk dari belakang. Oke, sekarang kita coba lihat gambaran yang lebih besar. Menurut Pak JK, masalah ini dampaknya jauh lebih luas dari sekedar nama baiknya seorang diri. Ada kerugian sosial yang sangat besar yang dirasakan oleh kita semua sebagai bangsa akibat polemik ijazah yang nggak selesai-selesai ini. Isu ini kan bukan baru kemarin sore munculnya. Pak JK mengingatkan kita semua kalau polemik ini tuh udah bergulir 2-3 tahun. Mulai dari gosip, jadi perdebatan panas yang memecah belah, dan sekarang puncaknya sampai ke ranah hukum. Ini sebuah eskalasi yang benar-benar menguras energi kita semua. Dan ini rincian kerugiannya menurut Pak JK. Masyarakat jadi resah, kita jadi terpecah belah antara yang pro dan kontra. Waktu, biaya, energi semuanya terbuang untuk hal yang gak produktif. Dan yang lebih parah, beliau merasa ini merusak harkat kita sebagai sebuah bangsa. Kalimat ini benar-benar menohok ya. Beliau menyebutnya soal kecil tapi dampaknya bisa sampai memecah belah masyarakat. Ada ironi yang tragis di sini, di mana sesuatu yang harusnya bisa diselesaikan dengan mudah malah jadi sumber konflik nasional. Nah, setelah memaparkan semua masalah dan kerugiannya, Pak JK nggak berhenti di situ. Beliau juga menawarkan sebuah solusi, sebuah jalan keluar yang menurutnya sangat sederhana untuk mengakhiri masalah yang sudah terlanjur rumit ini.
Simple banget kan? Cuma 2 langkah. 1, Presiden Jokowi cukup perlihatkan ijazah aslinya ke publik. 2, dengan begitu semua perdebatan, tuduhan, dan perpecahan ini akan selesai. Titik. Selesai untuk selamanya. Dan ini adalah seruannya, tegas dan penuh keyakinan. Beliau percaya, dengan satu tindakan transparansi yang simpel, kita bisa menghemat banyak hal, dan yang paling penting, bisa menyatukan kembali masyarakat yang kadung terbelah. Pada akhirnya, pertanyaan ini yang tersisa untuk kita renungkan bersama. Di tengah situasi politik yang rumit dan rasa saling curiga yang dalam, apakah sebuah langkah sederhana seperti menunjukkan selembar ijazah benar-benar cukup ampuh untuk menyembuhkan luka perpecahan? Hanya waktu yang bisa menjawabnya.